Ya, shalom semuanya, shalom. Puji Tuhan, luar biasa ya hari ini ya. Semua saya percaya dalam keadaan yang sehat, baik, semuanya dalam kondisi yang terpelihara dalam Tuhan. Puji Tuhan. Malam ini kita ketemu lagi dalam fellowship satu jiwa. Ya, saya percaya malam ini kita kumpul bukan cuma sekedar rutinitas untuk kita bisa mendengar firman, tapi kita kumpul malam ini sebagai satu keluarga di dalam Tuhan ya. Di mana kita semuanya bisa saling melengkapi, saling berbagi, saling mendukung, mendoakan ya, supaya setiap kita di keluarga fellowship satu jiwa ini bisa saling bertumbuh ya, saling menguatkan satu dengan yang lain. Puji Tuhan, puji Tuhan. Thank you buat kebersamaan kita malam ini. Sekali lagi saya juga sampaikan buat rekan-rekan, saudara-saudara yang hari ini bergabung baik di Zoom maupun yang ada di ruang Facebook Aruna 1 maupun Pascal 23. Saya harapkan malam ini saudara bisa mendapatkan sesuatu yang baru. Amin. Karena saya percaya dalam Tuhan ada sesuatu yang baru setiap hari. Nah, saya mau menyapa dulu semua saudara-saudara yang sudah bergabung malam ini. Memang ini biasa minggu terakhir, biasanya ada beberapa rekan-rekan saudara-saudara yang mungkin nggak bisa gabung karena mungkin acaranya berbenturan dengan acara Departemen Kul, tapi is okay ya, karena nggak mungkin kita cari waktu yang lain. Jadi seberapapun yang ada, yang hadir, kita tetap jalan ya, supaya kita bisa bisa maksimalkan lah ya waktu yang ada ini. Puji Tuhan. Pak Haji Salim, salam, sehat ya Pak? Tante Lili, sehat terus ya, semangat terus. Ada Bang Victor ya yang paling ganteng, ada Pak Hakim. Pak Hakim semangat terus. God bless you ya. Pak Cahyo juga, Bu Anita nih dari Jambi. Shalom shalom. Ada Pak Sukanto, shalom Pak Sukanto. Wah, refresh ya hari ini seger. Ada Bu Rosnani, ada Bu Yustiana, ada Bu Sulia ya, Pak Habil juga, ada Bu Lisa, ada Bu Junia, ada Bu Rina, Bu Lihwa ya, rekan-rekan yang lain. Shalom ya. Kita malam ini berkumpul dan kita berdoa biar lewat acara fellowship satu jiwa ini setiap kita bisa diperlengkapi lebih lagi, setiap kita bisa bertumbuh lebih lagi kita bisa berbuah yang lebat buat Tuhan. Haleluya. Yang siap untuk masuk dalam fellowship satu jiwa, sama-sama katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Wah, luar biasa ya. Kita akan masuk dalam doa. Pastor Victor Sitorus akan memimpin dalam doa. Setelah itu kita akan memuji, menyembah Tuhan. Ya, siapkan hati kita. Silakan Pak Victor. Ya, kita akan mulai pada malam hari ini. Mari kita akan satukan hati untuk kita memulai dalam doa. Terima kasih Aba ya Bapa, ucap syukur Tuhan Yesus buat ibadah satu jiwa malam hari ini. Tuhan Yesus, kau beri kesempatan lagi satu minggu ini Tuhan Yesus untuk kami berkumpul bersama-sama. Sekalipun kami berkumpul secara virtual Tuhan melalui Zoom ini Tuhan Yesus, tapi kami percaya Tuhan, di mana 1-2 orang berkumpul, Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Tuhan terima kasih buat persekutuan orang-orang kudus malam hari ini. Kau yang berkati ibadah satu jiwa malam hari ini Tuhan Yesus, untuk setiap kami yang hadir, untuk setiap kami yang mungkin berhalangan karena ada pertemuanku, mungkin kami tidak bisa ada keperluan lain. Tuhan Yesus berkat-Mu atas kami semua Tuhan, untuk setiap yang hadir Kau yang berkati, biar Roh Kudus-Mu selalu melindungi, memperlengkapi kami malam hari ini Tuhan Yesus, untuk kami dapat duduk diam mendengar firman-Mu, memuji menyembah-Mu Tuhan Yesus, dan kami mungkin akan fellowship satu dengan yang lain. Kami akan mendukung doa dan kami saling mendukung doa Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa buat peralatan yang kami gunakan, dari komputer, mungkin HP, laptop, jaringan internet semua. Tuhan yang berkati agar semuanya dapat berjalan dengan baik Tuhan. Kau yang berkati segalanya Bapa. Tuhan, kami percaya bahwa Kau akan hadir dalam ibadah ini akan berlangsung dengan baik, dengan tidak kekurangan dalam satu apapun. Kami juga berdoa buat hamba-Mu juga Pak Rudi yang akan menyampaikan firman-Mu di tahun integritas ini Tuhan Yesus. Biarlah kami terus diperlengkapi untuk kami mengerti lebih lagi tentang
tuntunan-Mu di tahun ini tentang tahun integritas Bapak. Terima kasih Bapak, Kau akan mengurapi hamba-Mu, Kau mengurapi bibir mulut hamba-Mu ini, Roh Kudus-Mu sendiri yang berbicara malam hari ini Tuhan Yesus, sehingga apapun yang dikeluarkan adalah firman-Mu saja Bapak, yang akan memberkati kami, yang akan memberi jawaban atas kami, memberi pemulihan atas kami. Terima kasih Bapak, kami hanya biarlah ibadah malam hari ini, Roh Kudus menjadi beracara dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, haleluya, amin. Haleluya, kami naikkan syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak. Saat indah berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Tawanan erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Saat indah, saat indah berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Yes, Lord, bawa kami Tuhan, bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, ku rindu selalu, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Mari kita nyanyikan lagi dari awal. Saat indah, saat indah berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Yes, Lord,
Hadirat-Mu Tuhan, lama-lama hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, ku rindu selalu, ku rindu selalu. Diam dalam bait, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih-Mu Tuhan, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Lama-lama Yesus. Mari kita sembah Dia. Sembah Dia Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan buat hadirat-Mu, buat jamahan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Engkau sangat baik. Kami naikkan syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Engkau baik Tuhan. Kasih-Mu berlimpah Tuhan. Tiada berkesudahan. Kasih setia-Mu. Oh, haleluya, haleluya Tuhan. Ku sembah Engkau, kami naikkan syukur kami Tuhan. Sebab Kau baik, tiada yang seperti-Mu. Lama-lama Yesus. Haleluya, haleluya Tuhan. Lama-lama Yesus. Haleluya, haleluya. Datang Roh Kudus, Kau rindu, dan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, datang Roh Kudus, Kau rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku,
menjamahlah seluruh hidup. Kuasamu mengubah hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Haleluya. Kuasamu mengubah hidup. Haleluya. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Terus mengalir Roh Kudus, mengalir di rumah-rumah malam hari ini, menjamah setiap kami. Sungguh kami percaya Tuhan, kesembuhan terjadi malam hari ini, kelepasan terjadi malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Orabaya Shandaralamalabaya Lord, mengalir Tuhan, mengalir kuasa-Mu Bapa. Orabaya Shandaralamalabaya. Haleluya, haleluya Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, bless the name of the Lord our God. Oh, bless His name forevermore. For endless days we will sing Your praise, oh Lord, our God. Oh, bless the name. Oh, bless the name of the Lord our God. Oh, bless His name forevermore. For endless days we will sing Your praise, oh Lord, our God. Oh, bless the name. Oh, bless the name of the Lord our God. Oh, bless His name forevermore. For endless days we will sing Your praise, oh Lord, our God. Oh Lord, our God. Terima kasih Tuhan, kami sungguh merasakan hadirat-Mu malam hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terus mengalir Roh Kudus-Mu di antara kami Tuhan. Terus Tuhan mengalir Tuhan. Kami siap Bapa untuk mendengarkan isi hati-Mu lebih lagi melalui Koruni. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin, amin. Saya percaya setiap kita malam ini udah siap ya untuk kita sama-sama belajar firman Tuhan. Sesuatu yang baru lagi yang akan Tuhan tambahkan dalam kehidupan rohani kita. Karena saya percaya Allah kita tuh Allah yang senantiasa bekerja dengan sesuatu yang baru ya. Sebab kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi. Puji Tuhan. Makanya saudara siapkan hati saudara ya. Siapkan pikiran saudara ya supaya kita bisa benar-benar malam ini menangkap sesuatu yang baru itu sehingga saudara selesai fellowship malam ini saudara diberkati ya. Puji Tuhan. Harapkan sesuatu terjadi malam ini. Saya percaya Tuhan hadir di setiap kehidupan, di setiap ruang di mana saudara berada saat ini. Puji Tuhan. Hari ini tanggal 25 ya, 25 Juni ya. Kita melihat kondisi hari-hari ini sepertinya bukan tambah baik. Kita melihat pandemi ini semakin menjadi-jadi. Jadi pesan saya dari gembala yang Tuhan percayakan untuk mengembalakan saudara, untuk saudara tetap jaga protokol kesehatan ya, tetap jaga diri,
Jangan lupa pakai masker ya. Kalau bisa maskernya double katanya sekarang ya. Saya tadi baca satu berita dari virus India ini yang disebut dengan COVID Delta ini, jenis Delta ini satu masker bisa tembus. Jadi kita kalau bisa pakai maskernya itu double ya. Tapi doublenya yang di dalam itu masker medis, yang di luar masker kain ya. Jangan masker medis dua-duanya ya, supaya kita lebih bisa safety lah. Apalagi buat Bapak Ibu, saudara-saudara yang banyak berhubungan dengan orang-orang ya, karena mungkin pekerjaan, karena mungkin usaha, bisnis, jadi mau nggak mau kita harus interaksi. Jadi saya harapkan tetap jaga protokol kesehatan dan jangan lupa ya tetap banyak berdoa, karena kita tahu sia-sia kita berjaga-jaga kalau Tuhan sendiri yang nggak menjaga setiap kita. Puji Tuhan. Saya juga terus ingatkan kalau Bapak Ibu ada yang nanti ada pokok doa atau mungkin ada kesaksian ya, kita bisa saling berbagi nanti di segmen fellowship ya. Kita akan kasih waktu untuk bisa share sesuatu juga supaya setiap kita bisa saling berbagi malam ini ya, bukan cuma dari saya aja tapi dari kita semua yang di sini sebagai satu keluarga. Saya pikir mungkin ada banyak kesaksian-kesaksian dari rekan-rekan, dari saudara-saudara yang bisa dibagikan buat menguatkan, bisa jadi berkat buat setiap kita. Puji Tuhan. Malam ini kita masih bahas tentang seri Man of Integrity, seperti visi dari gembala kita, Pak Niko, bahwa ini tahun integritas. Jadi selama beberapa minggu ini kita akan banyak kupas tentang masalah integritas. Minggu lalu kita udah bahas juga tentang integritas ya, tentang alarm dosa ya. Saudara yang mungkin belum sempat ikut minggu lalu atau nggak sempat ikut, bisa lihat rekamannya di Facebook Aruna 1 maupun Pascal 23. Hari ini temanya kita akan bahas tentang 4 wajah integritas. Wah, ternyata integritas itu ada wajahnya ya. Wajahnya itu kayak apa? Rupanya itu kayak apa? Ya kan? Gambarnya itu kayak apa? Kita akan belajar tentang 4 wajah dari integritas. Waktu saya baca tentang kehidupan Ayub ya, ternyata dari kitab Ayub kita bisa belajar tentang integritas. Dan saya temukan di situ minimal ada 4 wajah ya dari integritas. Saya percaya kalau saudara punya integritas di dalam Tuhan, saudara ketemukan 4 wajah ini pasti akan muncul. Dan orang akan bisa melihat saudara itu punya integritas. Kita akan melihat dari kehidupan Ayub ya, dari kitab Ayub malam ini. Kita akan kupas tentang 4 wajah dari integritas. Nanti kita akan mengalir saja ya, karena ini sharing lah ya, kita sharing aja ya, bukan khotbah. Ya, saya cuma sharing kadang 20-25 menit lah. Jadi nanti kalau nggak cukup waktunya ya kita bahas lah di part 2 nanti minggu depan ya. Mungkin hari ini kita bahas 2 dulu, tapi nanti kalau waktunya cukup ya kita lihat lah ya. Kita ngalir aja supaya kita bisa menangkap pesan ini dengan maksimal. Karena kalau terlalu cepat nanti saudara juga nggak bisa menangkap dengan baik ya. Puji Tuhan. Sudah siap untuk kita belajar malam ini? Yang siap boleh jempolnya diangkat. Puji Tuhan ya. Yang mungkin nggak kelihatan kameranya ya, apa-apa, saya punya iman, saudara jempolnya semua diangkat ya, asal jangan jempol kaki. Haleluya ya. Kita belajar dari kitab Ayub malam ini tentang 4 wajah integritas, dari integritas. Nah, saudara tahu kan kitab Ayub ada di mana? Kalau saudara buka di Mazmur aja ya, sebelum Mazmur itu Ayub. Nah, saya melihat dari kitab Ayub dalam terjemahan bahasa Inggrisnya ada kata integrity ditulis sekitar 4-5 kali. Nah, dari kata integrity ini kita akan sama-sama belajar. Ternyata ada 4 warna, ada 4 gambaran, ada 4 wajah yang ditampilkan dari seseorang yang punya integrity atau integritas. Yang pertama saudara dan saya bisa lihat di Ayub 1 pasal 1 ayat yang ke-1 dikatakan ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Dan ayat ini diulang lagi di Ayub pasal 2 ayat yang ketiga. Dikatakan firman Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Wih, luar biasa nih. Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia. Jadi Tuhan tuh bangga banget sama Ayub ya. Sampai Tuhan pamerkan Ayub di hadapan iblis.
Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur. Ya. Jadi ini pengulangan dari Ayub 1 ayat 1 sebelumnya. Ya. Saleh dan jujur, dia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Jadi ini kalimat predikat yang sama yang ditulis kepada Ayub seperti yang ditulis di Ayub 1 ayat yang ke-1. Itu yang kita bisa melihat dari pribadi Ayub, ya. Dia dikenal sebagai orang yang saleh dan jujur. Ya, ternyata dalam terjemahan Inggrisnya kata saleh dan jujur ini digabung menjadi satu kata, yaitu integrity. Jadi dari sini kita melihat integritas itu bicara tentang kesalehan, tentang kejujuran, ya. Terus kita melihat ayat yang lain dari kitab Ayub, di Ayub 2 ayat yang ke-9. Ayub 2 ayat 9 firman Tuhan mengatakan, maka berkatalah istrinya kepadanya, ini istri Ayub ngomong sama Ayub, ya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah ayat Allahmu dan matilah. Kata kesalehan di sini ternyata dalam Inggrisnya itu ditulis juga dengan kata integrity. Tapi kesalehan yang kedua ini, saya waktu baca dalam versi Alkitab, versi-versi yang lain, salah satunya diterjemahkan dengan kata setia. Jadi saleh di sini bicara tentang sebuah kesetiaan, ya. Terus Ayub juga mencatat di Ayub 27 ayat yang ke-6 dikatakan bahwa kebenaranku kupegang teguh dan tidak kulepaskan. Nah, kata kebenaran di sini sama. Dalam bahasa Inggrisnya ditulis dengan kata integrity. Dan kebenaran seperti apa yang di sini yang dilakukan oleh Ayub? Saya melihat dalam terjemahan aslinya kebenaran di sini adalah bicara tentang kebenaranku. Kayaknya itu huruf besar. Jadi saya percaya apa yang dipegang oleh Ayub, apa yang dianggap benar oleh Ayub adalah kebenaran sesuai dengan firman Tuhan. Nah, dari ayat-ayat yang tadi saya sampaikan kepada saudara-saudara, kita bisa melihat ternyata ada 4 wajah dari integritas yang Ayub bisa share buat setiap saudara dan saya sebagai gereja-gereja Tuhan di akhir zaman ini, bahwa integritas itu memiliki 4 wajah. Yang pertama yaitu kesalehan, ya. Yang kedua, integritas punya wajah yang disebut dengan kejujuran. Yang ketiga adalah kesetiaan. Dan yang keempat adalah kebenaran. Oke? Jadi ini 4 wajah dari integritas yang kita bisa belajar dari kitab Ayub. Saya ulangi sekali lagi. Kesalehan, kejujuran, kesetiaan, dan kebenaran. Saya akan coba kupas, ya, apa itu 4 wajah dari integritas yang kita akan belajar malam ini. Kita akan kupas yang pertama dulu, ya, yaitu kesalehan. Saudara sama-sama dengan saya katakan kesalehan. Thank you, ya, puji Tuhan. Saleh itu artinya itu nggak bercela, itu saleh. Saleh itu nggak bernoda, itu saleh. Saleh itu ya nggak ada cacat istilahnya, ya, murni, ya. Ada yang menerjemahkan sebagai satu kekudusan. Itu kesalehan. Kalau saudara dan saya misalkan beli sesuatu barang yang baru, ya, anggap aja mungkin itu mobil lah, ya. Kita beli mobil baru, wah pasti seneng kan. Kalau kita punya sesuatu yang baru biasanya seneng banget, ya. Kadang kalau orang beli mobil baru itu tiap hari dilihatin, tongkrongin, dicuci, ya kan, sampai istrinya mungkin ribut, Pak tadi pagi baru dicuci mobilnya, ini sore udah dicuci lagi, ya kan. Karena apa? Karena seneng banget punya sesuatu yang baru tuh, seneng banget. Kayak orang pengantin baru juga seperti itu kan biasanya kan. Kayaknya berpisah sama istri suaminya sebentar aja tuh kayaknya waduh berat banget, ya. Ya itu biasanya orang itu seperti itu kecenderungannya. Nah kalau kita punya mobil baru lah anggap aja, pasti kita akan coba cek dulu sebelum kita bawa pulang. Takut ada yang cacat gitu. Karena kalau ada yang cacat sedikit aja, ya, karena kalau ada satu mungkin luka sedikit aja, maka itu bisa menjadi satu celah, sesuatu yang membuat nilai dari mobil itu bisa jatuh walaupun mobil itu baru. Nah,
kesalahan itu seperti itu. Kesalahan itu sesuatu yang mahal nilainya. Ya. Makanya kalau saudara perhatikan, kesalehan atau integritas ini sesuatu yang sangat berharga sekali. Bahkan Tuhan sangat menghargai itu. Sampai Tuhan ngomong sama iblis, ya kan? Kamu tahu nggak hambaku yang bernama Ayub? Nggak ada orang yang kayak dia. Wih, luar biasa. Tuhan sampai bangga banget dengan Ayub, dan dia istilahnya tanda kutip sombongkan pribadi anaknya yang bernama Ayub. Kenapa? Dia punya integritas, dia punya kesalehan, dia punya kekudusan. Itulah Ayub. Dia punya nilai yang tinggi di hadapan Tuhan. Jadi kalau saudara hidup punya integritas adalah sesuatu yang diakui di hadapan Tuhan. Tuhan sangat menghargai itu, ya. Dan kita melihat bahwa Tuhan itu sangat menghargai dari sebuah kesalehan setiap kita. Integritas itu sesuatu yang bernilai tinggi di mata Tuhan. Jadi kalau saudara pengen dibanggakan oleh Tuhan, saudara harus hidup dalam integritas. Kesalehan itu bicara tentang integritas. Ya, kalau kita punya anak, saya percaya kita akan membanggakan anak yang menurut kita itu punya sesuatu yang lebih, ya, sesuatu yang punya nilai lebih, ya. Mungkin dia jago olahraga, atau mungkin dia punya kepintaran, ya, sekolahnya itu mungkin pinter, juara terus, ya kan? Maka kita akan banggakan itu di hadapan orang lain. Kenapa? Punya nilai jual, sesuatu yang bisa dibanggakan. Kita nggak mungkin banggakan sesuatu yang menurut kita itu sesuatu yang ada cacat, sesuatu yang celak, sesuatu yang nggak bernilai. Nah, ini yang kita bisa belajar malam ini, bahwa integritas itu nilainya tinggi sekali. Integritas itu nilainya mahal, sesuatu yang bukan cuma diakui oleh dunia, tapi diakui oleh Tuhan. Orang yang saleh itu gambaran dari orang yang hidupnya itu nggak bercacat celah, hidupnya itu murni, ya, nggak ada istilahnya, nggak ada celah, ya, hatinya bersih, hatinya murni, ya. Saudara bisa melayani, saudara bisa melakukan sesuatu, saudara bisa bekerja, tapi saya mau tanya, motivasinya saudara murni atau enggak? Kalau motivasi kita nggak murni, apapun yang kita lakukan itu menjadi sesuatu yang celak di hadapan Tuhan. Kenapa? Nggak murni. Mungkin kita pelayanan kadang, ya, pelayanan kita, tapi punya motivasi mungkin yang nggak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita pengen pelayanan kita dihargain, kadang kita mungkin pelayanan kita pengen mendapatkan sesuatu yang mungkin, ya, Tuhan nggak berkenan, ya. Ya, itu yang membuat kadang kita nggak punya integritas di hadapan Tuhan, ya. Jadi di sini kita belajar bahwa integritas itu bicara tentang kemurnian, tidak ada celah dalam kehidupan kita. Hati kita memang murni, ya. Dan sesuatu yang murni itu nggak ada campurannya. Itu baru dikatakan murni. Makanya kita belajar hari ini, ya, bahwa orang yang hidup dalam integritas itu, orang itu hidup di dalam kekudusan. Kalau saudara belajar tentang arti kudus, dalam bahasa aslinya itu kados. Kados itu dipisahkan lah, ya, dipisahkan, nggak nyampur, dipisahkan, ya, itu kados. Saya percaya kalau saudara hidup punya integritas, cara pikir saudara itu nggak sama dengan cara pikir dunia, ya, dipisahkan. Terus keinginan saudara nggak akan sama dengan keinginan dunia, dipisahkan itu. Cara-cara saudara bisnis, melayani, bekerja, berkeluarga nggak akan sama dengan cara-cara dunia. Kenapa? Dipisahkan. Itu kados, ya. Jadi kita melihat di sini bahwa orang yang hidup dalam kesalehan, orang itu akan punya cara pikir yang berbeda dengan orang lain kadang. Orang ini akan punya cara hidup yang kadang mungkin berbeda dengan orang-orang yang lain. Itulah integritas. Dan saya melihat ada satu pribadi yang hidupnya itu punya integritas yang luar biasa. Orang itu bernama Daniel. Saudara nanti bisa baca di Daniel 1 ayat 8.
bagaimana Daniel waktu itu hidup di satu kerajaan yang namanya Babel. Itu bicara tentang Babel, itu bicara tentang cara dunia, pola pikir dunia. Karena Babel itu yang saat itu menguasai dunia. Tapi sekalipun Daniel hidup di kerajaan Babel, tapi Daniel itu dikatakan di ayat 8 pasal yang ke-1 Daniel, dia punya ketetapan hati, ya. Dia punya hati yang kuat di situ untuk nggak menajiskan dirinya dengan santapan raja. Jadi Daniel nggak mau dicemarkan hatinya, nggak mau dicemarkan hidupnya, ya kan? Dia nggak mau bernoda hidupnya. Bahkan terjemahan lainnya ditulis dia nggak mau hidup untuk melakukan dosa di situ. Karena apa yang dilakukan kalau dia mengikuti cara Babel itu membuat dirinya itu berdosa di mata Tuhan. Ini kesalehan, ini integritas. Daniel itu punya hati yang kuat sehingga sekalipun dia hidup di tengah kerajaan Babel, tapi pola pikirnya, cara hidupnya itu dipisahkan dari cara dan pola pikir kerajaan Babel. Itu kados. Dan saya melihat di sini, saya percaya bahwa orang yang punya integritas itu pasti orang itu akan punya ketetapan hati yang kuat, yang nggak akan gampang diombang-ambingkan oleh keadaan, ya. Dan kita akan menjadi pribadi-pribadi yang kadang memang mungkin buat dunia itu menjadi pribadi yang orang anggap kita itu aneh, nyeleneh gitu. Karena apa yang kita lakukan, apa yang kita perkatakan, apa yang kita buat mungkin nggak sama dengan orang-orang yang lain. Jadi kadang kalau saya renungkan, mungkin ini salah satu ciri. Jadi kalau setiap saudara dan saya hidup punya integritas, saudara mungkin bisa dianggap sebagai orang yang aneh oleh dunia. Pernah nggak saudara dianggap jadi orang yang aneh oleh sekitar saudara? Waktu orang-orang di sekitar saudara mungkin nyontek itu biasa, saudara nggak mau nyontek. Mungkin saudara dicap orang bodoh, orang aneh lah, sok suci lah, malaikat lah, dan sebagainya. Pernah nggak saudara ngalamin itu? Waktu orang-orang di sekitar saudara mungkin buat kebohongan itu sesuatu yang lazim. Bohong demi kebenaran katanya kan. Tapi buat saudara enggak. Buat saya nggak mau bohong. A ya A, B ya B. Dan saudara dicap oleh orang sekitar saudara itu, wah ini orang kayaknya kudus banget gitu kan. Kalau saudara pernah mungkin ngalamin kondisi seperti itu, saya pikir saudara punya integritas. Tapi kalau saudara nggak pernah ngalamin kondisi seperti itu, coba cek kembali integritas saudara, ya kan? Jadi dari sini kita melihat wajah yang pertama dari integritas yang kita bisa belajar dari kehidupan Ayub adalah orang yang punya integritas. Orang itu pasti punya prinsip hidup yang kuat. Nggak akan gampang diombang-ambingkan, ya. Nggak sebentar nanti kiri, besok kanan, besok kiri lagi, besok kanan lagi, ya kan? Nanti maju, nanti mundur. Nggak. No. Orang yang punya integritas, orang itu punya prinsip yang kuat. Sekalipun dia harus bayar dengan sesuatu yang mahal. Daniel, itu resikonya besar loh. Kalau dia kedapatan misalkan nggak mau makan makanan dan minuman raja, tiba-tiba kondisi badannya kurus atau mungkin nggak sehat, wah itu fatal banget, itu resiko itu, ya kan? Sampai yang istilahnya orang yang dipercaya raja untuk memberi makan tuh sampai ngomong ya, kita coba dulu ya, karena ini resikonya tinggi. Jadi resikonya tinggi. Orang yang punya integritas bukan berarti hidupnya tanpa resiko. Resikonya tinggi. Tapi orang yang punya integritas, dia punya hati yang kuat. Sekalipun bayaran resiko itu mahal, orang itu berani bayar harga. Itu orang yang punya integritas. Wajah yang pertama yang kita bisa belajar dari sebuah integritas adalah orang itu pasti punya prinsip yang kuat. Coba cek hidup saudara. Saudara punya ini enggak? Ya, saudara punya ketetapan hati enggak dalam hidup ini? Punya prinsip yang kuat enggak dalam hidup ini? Ya, kalau saudara masih gampang kepengaruh oleh keadaan, ya, saudara masih gampang terombang-ambing, ya, cek lagi. Jangan-jangan saudara belum memiliki integritas. Itu yang pertama, wajah yang pertama. Yang kedua yang kita belajar dari Ayub tentang
integritas. Wajah yang kedua itu apa sih? Tadi disebut adalah kejujuran, ya. Kejujuran. Apa itu kejujuran? Yang namanya jujur itu, saya pikir yang tahu jujur atau enggak itu cuma kita sendiri dan Tuhan. Kadang orang-orang terdekat kita pun belum tentu tahu kita jujur atau enggak. Bisa aja orang-orang terdekat kita, baik itu istri, suami, anak, atau orang tua kita, bisa aja dibohongin oleh kita. Bisa. Atau mungkin mereka nggak ngerti. Ya kan? Jadi kejujuran itu sebetulnya personal sekali. Kejujuran itu benar-benar personal. Ini bicara tentang kita dengan Tuhan. Saudara pribadi dengan Tuhan. Karena hanya saudara dan Tuhan yang tahu saudara jujur atau enggak. Karena orang-orang sekitar kita bisa aja nggak ngerti. Kita ketawa belum tentu hati saudara ketawa. Mulut saudara ngomong yes belum tentu hati saudara itu yes, ya. Jadi kejujuran ini sesuatu yang memang saya pikir sesuatu yang bersifat personal sekali. Hanya saudara dan Tuhan yang tahu, ya. Saya melihat gini, orang yang jujur itu pasti orang itu cenderung hidupnya tuh mau open, ya, mau terbuka, dan biasanya siap untuk diuji, siap untuk dites. Itu orang yang jujur. Anak saya, ya, kadang kalau masih kecil, ya, suatu kali pernah bikin kesalahan. Waktu kita tanya dia nggak mau jujur. Dia ngomong misalkan udah makan udah gitu misalnya. Tapi waktu dicek, ya, mau diuji dia takut. Kenapa? Karena takut ketahuan bohongnya, ya kan? Tapi kok orang-orang itu jujur, orang itu pasti mau siap untuk diuji, ya diuji aja. Karena memang dia memang jujur, nggak ada yang ditutupin, nggak ada yang disembunyikan. Jadi orang yang jujur itu, pasti orang itu biasanya akan berani untuk dites, orang itu akan berani untuk diuji. Nah, masalahnya hari-hari ini tuh saya lihat banyak orang hidup, ya termasuk orang Kristen lah, kita harus jujur lah, ya kan? Banyak orang juga yang pakai topeng hari-hari ini. Orang Kristen tuh pakai topeng. Kalau pakai topengnya satu mending. Kadang pakai topeng tuh bisa 10 topengnya, ya kan? Diganti-ganti setiap hari topengnya, ya kan? Orang lain nggak tahu dia pikir, tapi Tuhan tuh tahu loh, saudara. Tidak ada yang sembunyi di hadapan Tuhan. Semuanya terbuka. Bahkan hati saudara pun semua terbuka di mata Tuhan. Kadang ada orang yang karena gengsi, naik motor tuh dia malu. Jadi dia kadang kalau pergi ke satu tempat, motornya ditaruh di mana, nanti dia jalan, jadi pikir orang tuh ya dia punya mobil lah, diparkir di mana. Padahal dia naik motor atau naik angkot, maaf misalkan gitu. Karena malu ditutupin semuanya, ya. Ditanya rumahnya di mana, mau didatengin, malu karena dia semuanya ditutupin, ya kan? Dia nggak mau mengakui, nggak mau jujur di situ, ya. Ini kondisi yang terjadi hari-hari ini. Nah, kita belajar dari kehidupan Daud. Kalau saudara baca di Mazmur 26, ini ayat yang sering saya katakan hari-hari ini. Karena saya melihat bahwa tahun ini Tuhan bicara banget tentang Mazmur 26 ini. Daud ngomong, Tuhan ujilah aku, selidiki hatiku, batinku, mataku tertuju kepadamu. Daud ini orang yang menurut saya, dahsyat bahkan ini. Dia orang itu yang, berani ngomong seperti ini sama Tuhan, ya kan? Karena apa? Dia nggak ada yang ditutupin dalam hidup Daud. Dia orang yang sangat jujur, ya. Makanya Tuhan senang banget sama pribadi Daud. Sehingga Daud dikatakan sebagai orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Saya percaya salah satu hal yang membuat Daud berkenan ya ini. Daud itu jujur di hadapan Tuhan. Nggak ada yang disembunyikan. Semuanya dibuka oleh Daud. Nah, tahun integritas ini, saya percaya, ini tahun ujian hati. Tuhan akan berurusan pribadi dengan saudara. Bahkan dengan saya pribadi. Ya. Jadi, jangan pernah lihat orang lain lah. Jangan lihat orang-orang sekeliling saudara. Tahun ini benar-benar saudara introspeksi diri sendiri. Karena tahun ini saya percaya di tahun ujian hati ini, Tuhan akan berurusan pribadi lepas pribadi. Kadang banyak orang yang nggak pernah ngalamin terobosan dalam Tuhan. Kan apa?
orang ini nggak mau jujur di hadapan Tuhan. Banyak ngomongin yang lain. Tapi dia nggak ngerti bahwa Tuhan sedang berurusan dengan dirinya. Tuhan mau dia berubah. Ya. Makanya tahun ini, ayo kita belajar. Kita punya integritas di hadapan Tuhan. Dengan cara apa? Hidup jujur di hadapan Tuhan. Seringkali hal yang membuat kadang kita nggak berani jujur adalah karena kita itu punya masalah secara pribadi. Mungkin gambar diri yang rusak, hati Bapak, dan sebagainya. Waktu saya masih punya gambar diri yang rusak, ya, saya menjadi orang yang pemalu, nggak pede, minder, saudara. Saya untuk misalkan jalan di depan orang lain aja, saya itu bisa muter dulu kemana yang jauh supaya nggak ngelewatin orang banyak. Karena apa? Malu, minder, nggak pede saya. Jadi orang yang punya masalah dengan dirinya sendiri, seringkali orang ini menjadi orang yang nggak punya integritas, nggak berani jujur. Semua ditutup-tutupin. Karena apa? Karena punya masalah secara pribadi. Makanya penting di sini, saudara harus cek ya. Kalau saudara masih punya masalah secara pribadi, mungkin gambar diri saudara belum pulih, hati Bapak saudara belum pulih, saudara bereskan. Karena saya percaya kalau saudara sudah dibereskan gambar dirinya, saudara akan jadi orang-orang yang punya integritas di hadapan Tuhan. Ya, Daud itu tadinya orang yang tertolak, tapi setelah dipulihkan, maka dia menjadi orang yang sangat-sangat jujur. Bahkan satu kali dia bikin dosa, Nabi Nathan menegur Daud, karena Daud itu istilahnya berzina dengan Batseba. Nathan sebagai Nabi Tuhan, dia menegur Daud. Tapi saudara lihat responnya Daud. Waktu Daud ditegur oleh Nabi Nathan, sekalipun dia punya kuasa ya sebagai raja, dia bisa aja tuh habisin Nabi Nathan. Kamu pembohong misalkan, kamu nggak benar, bisa aja. Ataupun Daud misalkan dia untuk jaga image-nya, dia nggak akuin semuanya, bisa aja. Tapi Daud di situ dia mengaku dosanya dan dia menyesal atas semuanya. Dia jujur. Inilah wajah yang kita bisa belajar dari sebuah integritas. Orang yang punya integritas, orang ini berani mengakui segala sesuatu. Ini wajah integritas yang kedua. Yang pertama tadi, wajah integritas adalah kita punya prinsip yang kuat, ya. Yang kedua, dari Ayub kita belajar, orang yang punya integritas punya wajah yang lain, yaitu dia berani mengakui. A, ya A. B, ya B. Kalau orang mungkin bahasa Inggris ngomong orang ini gentle lah. Gentle, ya. Apa adanya. Bukan ada apanya, ya kan? Tapi apa adanya. Kalau dia lihat ada orang hebat, ya dia ngomong, wah ini orang hebat. Berani mengakuin orang lain hebat. Itu integritas, ya kan? Kalau kita nggak sanggup, kita ngomong, aduh saya nggak sanggup. Itu integritas, ya kan? Karena kalau ditanya, menurut kamu si ini gimana? Oh ya kamu bagus sih, tapi kamu kurang di sini. Berani kita terbuka dengan orang lain, itu integritas, ya kan? Jadi dari sini kita belajar. Dua wajah ini dulu yang saya share. Nanti di sesi yang kedua lah minggu depan saya akan jelaskan tentang wajah yang lain dari integritas, ya. Saya harapkan apa yang saya share malam ini bisa jadi berkat buat saudara, ya. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan dengarkan sedikit pengumuman sebelum kita masuk ke fellowship, ya. Silakan Pak Victor. Ya, ada pengumuman seperti biasa. Setiap Selasa ada Komsel gitu ya. Seperti biasa juga karena masih pandemi, diadakan secara online. Untuk mendapatkan linknya dapat DM ke nomor-nomor di Aruna, nomor call centernya Aruna 1 atau ke Pascal 23 ya. Seperti tertera di layar ini, saudara bisa catat. Lalu pengumuman keduanya nanti tanggal 30 Juni hari Rabu ada healing
worship online. Seperti biasa kita bisa bersama-sama berdoa buat mungkin ada beban doa atau apa pergumulan. Kita akan dilayani oleh hambanya Pak Daniel Arif, ke gembala kita. Acara ini kita bisa lihat di YouTube jam 19.00. Lalu pengumuman yang ketiga, setiap Jumat kita akan seperti ini mengadakan ibadah satu jiwa. Kita akan seperti biasa bersama-sama mendengarkan tuntunan dari gembala kita Pak Rudi tentang setiap hari Jumat jam 7 ya, seperti biasa. Link nanti dibagikan. Itu saja pengumuman yang bisa diberikan. Thank you, Pak Victor. Ya, pengumuman tadi saya tambahkan satu lagi mungkin ya. Jadi untuk ibadah onsite sementara ini kita tiadakan dulu karena mengingat kondisi COVID yang lagi cukup naik tinggi. Jadi kita pikir kita putuskan untuk sementara waktu yang terbaik untuk kita nggak buka onsite dulu ya. Kayak kita lihat nanti ke depan seperti apa. Terus doakan ya supaya bangsa kita bisa melewati masa-masa yang nggak mudah ini ya. Kita tetap percaya doa orang benar itu punya kuasa. Haleluya. Ada beberapa pokok doa yang masuk yang sudah saya terima di sini untuk Pak Sukanto, untuk adiknya Ibu Dwi Astuti ya yang sudah isolasi mandiri di rumah ya. Puji Tuhan sudah keadaannya semakin baik. Kita akan terus doa ya. Terus untuk Ibu Yulia ini keluarga lagi kena COVID juga ya. Kita juga terus doakan ya supaya cepat sehat. Pokoknya yang kena COVID ya tetap semangat dulu. Pikiran tuh harus positif terus ya, semangat terus itu penting ya, karena itu akan meningkatkan imun. Banyak memuji, menyembah Tuhan ya. Vitamin juga penting ya. Jangan dengar berita yang aneh-aneh, itu yang bikin kadang stres ya. Jadi kita tetap fokusnya harus betul ya. Bu Wawa yang masih batuk, giginya ngilu ya, makannya juga masih mungkin belum ada nafsu, kita akan doakan juga. Untuk Ibu Irah juga saudaranya Pak Sugianto sedang demam ya. Terus ada nih Bapak atau Ibu ya, Wong Cecung ya, kalau saya maaf salah ngomong ya. Sakit asma, asam lambung juga ini Bapak ya, dan istrinya juga Ibu Trisnowati juga sakit asam lambung ya. Kita nanti akan doakan sama-sama ya. Kemarin juga ada yang pokok doa yang kita doakan Ibu siapa ya itu yang nggak doyan makan, yang ini isinya Pak Isnawan kalau nggak salah, itu juga. Nah, kita juga akan support ya, butuh untuk apa itu kursi roda ya, kursi roda yang kita juga akan coba yang kita bisa saling bantu, kita saling sama-sama bantu lah ya. Terus untuk Dia Kristanto ini juga untuk keluarganya yang isolasi mandiri COVID, kita juga sama-sama doakan terutama untuk orang tuanya. Ya memang hari-hari ini banyak sekali. Saya satu minggu ini berapa jemaat dan pengerja itu memang banyak sekali yang kena COVID, juga ada teman ya, rekan-rekan yang lain juga banyak yang terpapar COVID. Jadi ini memang lagi gelombang, nggak tahu ini gelombang keberapa lagi ya. Mungkin ada yang kemarin juga ngomong gelombang 2, ini gelombang 3, saya nggak tahu ya. Jadi kita memang harus tetap jaga-jaga ya, tetap jaga-jaga, tapi jangan sampai kita dikuasai ketakutan ya. Kita tetap jaga protokol kesehatan dengan benar ya. Yang paling penting itu masker ya, maskernya double, sekali lagi double, medis di dalam dan di luar masker kain ya, supaya lebih aman ya. Puji Tuhan. Mungkin ada dari Bapak Ibu, saudara-saudara yang mau share sesuatu silahkan, atau mau saksian juga boleh ya. Saya kasih waktu sebentar. Ada? Silahkan. Pak Yohanes mungkin ya, silahkan. Saya lihat.
Shalom Pak Rudi. Ya, shalom Bu Heni ya. Iya. Ya, gimana Bu? Udah sehat Bu? Ya, tadinya udah sehat, tapi sekarang malah jadi nggak enak badan lagi. Oh, sering ini nggak? Pergi-pergi nggak Bu Heni? Hujan terus di rumah. Oh iya, di rumah saya juga hujan sama ya. Emang nih musimnya lagi nggak karu-karuan nih ya. Ya, Musim kemarau tapi masih banyak hujan. Ya harus jaga stamina Bu Heni ya. Banyak minum air putih, vitamin dijaga ya. oke. Semangat terus Bu Heni ya. Sehat selalu. Ya, Ya. Tadi Pak Yohanes mau sampaikan sesuatu, silakan Pak Yohanes. Di unmute Pak Yohanes. Ya, Ya. saya mau menceritakan kebaikan Tuhan, Bang Rudi, buat saya ya. Dan saya udah berapa hari ini, udah hampir mau 2 minggu gitu ya. Tuhan sungguh baik ya. Satu persatu Tuhan pulihkan saya gitu ya. Jadi tadinya saya belum bisa mencium gitu, tapi sekarang udah mulai ada kerasa gitu, cium, bisa mencium ya. Ya, saya bersyukur gitu ya buat kasih Tuhan buat saya gitu. Tuhan mau pulihkan saya gitu ya. Tuhan pulihkan saya. Terus jadi saat ini saya udah bisa mencium, badan juga nggak terlalu sakit gitu ya. Tapi memang lambung saya masih terganggu sih. Tapi puji Tuhan, semuanya Tuhan berikan yang terbaik buat saya ya. Ya, mungkin itu saja Pak Rudi. Ya. Puji Tuhan ya Pak Yohanes. Terus semangat ya. Ya, terima kasih. Sehat selalu ya. Buat istri anak semua juga bisa cepat pulih. Jadi Pak Yohanes ini hampir satu keluarga ya. Iya Pak Rudi. 3 orang. 3 orang ya. Supaya cepat sehat semuanya. Amin, terima kasih. Nggak mudah ya. Jadi kalau kita bisa melewatin semua ini, berarti Tuhan masih punya rencana buat setiap kita ya. Amin. Tuhan masih mau pakai kita ya. Amin. Amin. Apa juga ya, saya cuma ingat firman Tuhan ngomong di Filipi ya, bahwa ya Tuhan mau untuk saya hidup terus menghasilkan buah, berarti belum selesai lah ya. Jadi kalau kita masih terus semangat terus ya, kita percaya bahwa semua yang terjadi Tuhan pasti yang pegang kendali lah ya. Amin. Kita percaya. Puji Tuhan. Silakan, ada yang mau sampaikan lagi?
Ada lagi yang mungkin mau disampaikan sebelum kita akan doa untuk pokok-pokok doa yang sudah masuk malam ini? Ada yang mau di-sharingkan? Atau mungkin ada yang mau ditanyakan? Ya nggak apa-apa ya, kita saling share lah malam ini ya. Pak, shalom Ya. Pak. Siapa nih? Joshua. Ya, silakan. Pak, minta dukung Ya. doa buat asam lambung saya sekarang teh lagi naik lagi, Pak. Oh ya, nanti kita doakan ya Ciwa ya. Iya, Makanannya mah dijaga Ci, makanan. jaga Pak. Udah nggak makan pedas, udah nggak makan apa. Ya. Ya. Oh iya, Makasih Pak Rudi. Ya, sehat ya Ci, semangat ya. Amin. Makasih semuanya. Ya, kita doakan sama-sama. Pak Rudi. Ye, yo. Gimana Saya- Bu? Halo, Ya, siapa halo dulu Pak nih? Rudi ya. Ya, siapa ini? Kemarin Eh, saya sakit lambung. Ya, satu-satu dulu. Siapa dulu? Saya kan kemarin sakit lambung, dikasih obat sama mama. Ya. Obatnya ini ramuan, godokan, Oh herbal. iya. Apa itu? Mungkin bisa di-share ke rekan-rekan kita yang malam ini Boleh. mungkin sakit lambung nih ya. Ini obatnya manjur, Ya, puji Tuhan, apa itu? kunyit, Ya. daun salam, sereh, batang sereh. Ya, nanti tolong di admin kita dicatat ya. Nanti di-sharekan ke grup nih. Ya, ulangi Bu Eni, ulangi. Kunyit, salam sereh. Terus sama Kunyit, salam cere, salam sereh, kunyit, Sereh. jahe. jahe. Nanti Itu berapa banyak itu komposisinya? komposisinya batang serehnya 2, salamnya 5 lembar, kunyitnya 1 jari, Apa itu 1 jari tuh? kunyit. Bukan 1 jiwa ya? Ya, Kunyitnya 1 jari, ya, jahenya 1 jari setengah. ya. Terus, Nanti yang digodoknya tuh kunyit sama daun salam, sama batang sereh, tuh sama daun pandan. terus, Digodok mateng, nanti masukin jahenya belakangan. ya, terus, Godok sebentar, udah angkat, langsung diminum. Sehari 2 gelas. sehari 2 gelas. Itu manjur buat sakit emah. Ya, terima kasih Bu Heni untuk informasinya. Corona juga bisa. Apa? Buat corona juga bisa. Oh, corona. Ya, ya. Mencegah corona. Ya, terima kasih ya informasinya ya. Yuk. Nanti mungkin rekan-rekan yang mau catat tadi bisa nanti ke admin bisa di ini ya, di-share ya. Ya. Tadi ada Tante Lili ya, mau sampaikan sesuatu ya? Ya, Silakan Tante. lagi hari Selasa ya, saya tuh periksa darah karena udah sebulan. Ternyata trombosit saya bukannya naik, tadinya 76 jadi 51.000. Dan leukosit juga turun lagi. HB puji Tuhan naik jadi 6,7, tadinya jadi 11,3. Waktu saya mendengar itu, si Risa ngomong, Mi ini nggak bagus nih, katanya ininya trombositnya kok turun lagi. Terus saya tuh sempat gimana ya. Terus biasa Risa sama adik suami rundingan kenapa gitu. Nggak tahu namanya. Nggak tahu ya, karena udah cobain dia dulu makanin Fufang ya. Yang dari itu minuman yang dari Chinese itu Cina ya. Nah makan itu udah habis banyak 5-6 dus mungkin. Udah cobain lagi sebulan lagi katanya. Saya sempat nangis, sempat panik, sempat takut. Saya bilang kenapa Risa? Risa tuh mukanya beda gitu. Terus dia bilang saya iya. Dia diem aja. Aduh saya bilang Tuhan
Saya nangis, udah, Tuhan, duh saya kayak gini gitu. Saya telepon sahabat saya bilang, "Cu, hasil saya tuh HB-nya trombositnya turun lagi," saya bilang. Terus dia juga nangis, saya bilang, "Pokoknya kita berserah Tuhan." Iya, saya bilang. Terus saya bilang, "Aduh Tuhan, gimana?" Udah, pokoknya saya nangis, udah rasa gimana gitu, udah kayak down gitu. Aduh, kok bukannya naik malahan jadi turun lagi. Akhirnya saya telepon sama Ibu Rudi yang mau ting-ting. Saya kasih tahu, permulaan saya WhatsApp, terus dia telepon, terus akhirnya saya cerita, saya juga sempat gelisah sama panik gitu. Akhirnya ya Ting-ting tuh ngasih tahu, memberikan kekuatan pada saya, memberikan pengharapan pada saya, support terus. Tante jangan takut, tante kan udah berkali-kali dapat mujizat Tuhan. Tante ini juga pasti Tuhan akan pulihkan, itu udah bagus. HB-nya udah naik, itu bagus. Saya, aduh rasanya gimana. Saya cuma bisa nangis, terus akhirnya saya belajar. Tuhan, saya mau berserah kepadamu. Apapun ya Tuhan, hasilnya mau jelek, mau apa. Tapi saya percaya Tuhan tetap menyertai saya. Saya percaya Tuhan tetap memberikan kekuatan bagi saya. Jangan saya panik, jangan saya gelisah, jangan saya nangis, takut, khawatir gitu. Akhirnya puji Tuhan timbul kekuatan kembali karena ya teman saya juga ngasih support, Ting-ting juga ngasih support ke saya. Katanya, tante jangan takut, tante kan terus berserah, terus percaya mujizat itu pasti masih terjadi lagi buat tante. Tante itu udah berkali-kali dapat mujizat. Akhirnya puji Tuhan langsung setengah sejaman mungkin ya, nggak sampai sejam juga. Saya langsung iman saya kembali. Saya telepon ke anak saya Rina juga. Rina malah ngomong, Mami, pokoknya Mami jangan sampai jatuh. Mami jangan sampai kalah gitu. Pokoknya iblis lagi mengintimidasi. Dia juga nguatin saya. Puji Tuhan, Tuhan kuatkan saya. Tuhan berikan pada saya iman saya bangkit kembali. Akhirnya saya memuji Tuhan. Tuhan terima kasih Tuhan, kau baik. Kau sungguh baik dan sangat baik. Terus saya nyanyi hati yang gembira adalah obat yang manjur. Saya nyanyi lagu-lagu yang menyenangkan gitu. Saya bilang puji Tuhan. Terus saya telepon kembali sama sahabat saya bilang, udah ya maaf aja tadi saya bikin panik juga dia sampai ini. Sekarang saya udah kuat, saya bilang saya udah dikuatin sama Tuhan Yesus. Saya udah telepon istri pendeta, saya bilang telepon ke ini, jadi banyak yang ngasih support, kekuatan. Puji Tuhan, terus langsung hilang, langsung sampai saat ini saya nggak peduli kayak mau turun mau apa. Pokoknya saya percaya Tuhan tetap memberikan kekuatan kepada saya. Saya tetap berserah kepada Tuhan saja. Saya percaya mujizat itu pasti jadi dan sempurna bila HB-nya dulu, ya mungkin nanti yang lainnya Tuhan pulihkan. Saya percaya Tuhan kalau menolong tidak setengah-setengah itu ya. Saya juga mengucap syukur pada Ting-ting, ke Pak Rudi juga yang terus memberikan dorongan, support, kekuatan, penghiburan, doa, perhatian semuanya. Ya itu saja. Terima kasih ya. Terima kasih Pak. Ya, semangat terus Tante pokoknya, ya. Semangat terus ya. Karena Amin. saya perhatikan gini, di tahun pandemi ini memang iblis itu yang akan bikin kita supaya kita itu takut yang pertama. Amin. Yang kedua kita nggak bisa bersyukur, ya. Jadi dua hal ini aja yang saudara harus fokus. Kalau dua hal ini saudara bisa fokus dan menang di situ, saya percaya saudara akan bisa hadapin semuanya, ya. Dan ingat tahun ini tahun P-Alep apa ya? P-Alep kalau nggak salah ya. Jadi perkataan itu penting. Perkataan kita itu penting. Ya, perkataan saudara itu punya kuasa gitu. Makanya dalam segala hal tetap Tante Lili harus katakan terus ya dengan Saya iman. sehat bersama Yesus, saya kuat karena Tuhan Yesus. Ya, Terus saya perkatakan tiap pagi juga, saya sembuh bersama Yesus, saya sembuh oleh Tuhan Yesus, darah Yesus yang menyembuhkan saya. Terus tiap pagi-pagi saya ngomong terus. Saya percaya kuasa Tuhan itu dahsyat, ajaib, Tuhan itu baik. Itu ya, Pak. ya, jadi terus perkatakan terus ya. Pak. Perkatakan, banyak memuji, menyembah, perkatakan aja terus. Saudara punya kuasa lewat perkataan ya. Tahun ini tahun P-Alep ini perkataan itu punya kuasa. Jadi pakai itu senjata kita. Pakai setiap hari
sekalipun kondisi mungkin nggak mudah, kita perkatakan Tuhan baik, Tuhan pasti lindungin. Terus perkatakan saya sembuh, saya sehat, perkatakan dalam nama Yesus, semua dalam anugerah Tuhan. Terus anak, cucu, mantu diberkati. Terus perkatakan ya, perkataan saudara punya power, punya kuasa ya. Hati yang gembira adalah obat, tante ya. Terus bersukacita ya. Saya percaya Tuhan pasti jamah sembuhkan ya, nggak ada yang mustahil. Oke. Ada yang lain? Silakan. Sebelum kita akan doa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, bukan tenang. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersamamu, Bapa. Sekali lagi, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, amin. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersamamu, Bapa. Bukan tenang bersamamu, Bapa. Bukan tenang bersamamu, Bapa. Mari kita angkat tangan kita bersatu hati berdoa. Tuhan, berdoa bersyukur untuk hamba-Mu Ibu Dwi Astuti yang sudah isolasi mandiri di rumah. Kami percaya kesembuhan yang sempurna Tuhan terus kerjakan atas Ibu Dwi Astuti dan keluarga semuanya, sehingga boleh sehat seperti semula, sehat tanpa terkecuali, boleh pulih seperti sedia kala. Tuhan yang terus pegang kendali, sehingga dalam semua keadaan Tuhan terus bekerja untuk mendatangkan kebaikan buat Ibu Dwi Astuti dan keluarganya. Berdoa juga untuk Julia Tuhan yang sekeluarga kena COVID. Tuhan terus lindungi, tutup bungkus dengan darah Yesus. Ya, damai sejahtera Tuhan, sukacita Tuhan berlimpah-limpah atas Julia, Iwan, dan anaknya Hizkia. Tuhan, saya berkatakan dalam nama Yesus, pemulihan berjalan dengan cepat. Virus COVID semuanya boleh mati, sembuh dalam nama Yesus. Juga untuk Bu Wawa Tuhan yang batuk, masih gak ada nafsu makan, giginya juga mungkin ngilu, Tuhan juga jamah, sembuhkan oleh bilur-bilur darah Yesus. Tuhan jamah, sembuhkan, dan biarlah boleh sehat kembali. Tuhan yang pimpin kehidupannya dalam segala sesuatu yang digumulkan, Tuhan yang bela. Tuhan memberkati juga untuk Pak Sukianto yang saat ini demam. Kami berdoa biar semuanya tidak mendatangkan maut, tapi biarlah semua boleh mendatangkan kesembuhan, dan biarlah lewat semuanya boleh ada kemuliaan nama Tuhan, kesehatan dari Tuhan saat ini turun atas Pak Sukianto di dalam nama Yesus. Untuk Ibu Cihwa juga kami berdoa saat ini Tuhan, Korabaya Santara Takarabase. Tuhan, berdoa saat ini jamah untuk Cihwa Tuhan, sehingga asam lambungnya Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Biarlah dia boleh memiliki semangat yang baru, sukacita yang baru. Biar dia boleh percaya saat ini Tuhan bahwa Tuhan bekerja dalam hidupnya, sehingga sakit penyakit saat ini kami usir dalam nama Yesus, keluar dalam nama Yesus. Jamah, sembuhkan dari sakit asam lambungnya. Juga untuk Bapak Wong Cecung saat ini Tuhan, juga yang sakit asma, asam lambung, juga untuk istrinya yang Ibu Trisnawati yang asam lambung, Tuhan juga jamah, sembuhkan, pulihkan dalam nama Yesus.
Biarlah kuasa darah Yesus menjamah keluarga hamba-Mu ini dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kami perkatakan sembuh dalam nama Yesus, sehat dalam nama Yesus. Juga untuk Ibu Dia Kristanto, juga untuk keluarganya semuanya yang sedang isolasi mandiri karena COVID. Tuhan juga bekerja, Tuhan ambil alih segala sesuatunya, sehingga keluarga dari Ibu Dia ini Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan secara sempurna, sehingga semua virus COVID bisa mati dalam nama Yesus. Imun tubuhnya boleh naik berkali-kali lipat Tuhan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Juga untuk Ibu Heni Chu saat ini Tuhan yang sudah dipulihkan, kami bersyukur. Tuhan juga terus jamah, Tuhan terus bekerja dalam kehidupannya, sehingga Bu Heni boleh mengalami terus kebaikan demi kebaikan Tuhan. Juga untuk Tante Lili saat ini Tuhan, kami juga terus berdoa mendukung Tante Lili dalam segala sesuatunya. Biar Tante Lili terus percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Tuhan sanggup memulihkan, Tuhan sanggup menjaga, bahkan Tuhan sanggup bekerja lebih daripada yang kami pikirkan. Terima kasih Tuhan bekerja atas kehidupan Tante Lili dan keluarga semua, untuk anak-anaknya, mantunya, cucunya, semuanya terpelihara dalam kasih karunia Tuhan. Bersyukur juga untuk Pak Yohanes yang sudah dipulihkan, beserta keluarganya Tuhan terus bekerja. Untuk semua saudara-saudara yang hadir malam ini, baik yang ada di Facebook maupun yang ada di Zoom ini, Tuhan memberkati berlimpah-limpah. Tuhan membawa setiap kami untuk boleh mengalami kebaikan demi kebaikan, dibawa terus naik dan bukan turun, mengalami kemuliaan Tuhan yang semakin besar. Terima kasih Bapa. Kami juga memberkati pemimpin-pemimpin rohani kami memberkati juga kota ini, memberkati bangsa ini. Biarlah dalam segala sesuatu yang terjadi hari-hari ini, saya percaya kemurahan Tuhan tidak pernah berkurang atas Indonesia. Biar belas kasihan-Mu terus dinyatakan atas Indonesia. Indonesia membutuhkan-Mu Tuhan. Indonesia butuh anugerah-Mu Tuhan. Biar keselamatan-Mu, kasih setia-Mu dicurahkan atas bangsa ini. Biar lewat semua yang terjadi hari-hari ini, kami boleh melihat setiap lutut boleh bertelut dan mengaku Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa untuk malam ini, untuk semuanya. Berdoa dalam segala keterbatasanku Tuhan. Biarlah kasih karunia-Mu berlimpah atas anak-anak-Mu. Saat ini terimalah berkat yang berlimpah-limpah, anugerah dari Allah Bapa di surga dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, persetujuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai setiap kita dari sekarang dan bahkan sampai selama-lamanya. Percaya sama-sama katakan amin. Amin. Ya, salam Tuhan sehat terus, berkati. jaga kesehatan. Amin. Ya, Tuhan sampai ketemu berkati. minggu depan. Ya, baca God bless. Berkati, Pak Rudi. Semuanya. Tuhan berkati. Semuanya. Semoga semuanya. Ya, Vivi, Izin live ya. God bless ya. Kau Lukman, Siwa, sehat selalu. Kak Joko, God bless. Dedi ya, God bless. Ko Hasan, Pak Habil, Lisa, sehat selalu. God bless. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ibu Rosnani, God bless. Pak Habil, mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu. Kak Gunawan, God bless. Dedi, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Sampai ketemu minggu depan. Tetap semangat. God bless you semuanya ya. Berkati. God bless. Tuhan berkati.